Di tahun 2022 kami mempertajam visi kami dan misi kami supaya lebih termotivasi untuk bisa menjadi salah satu perusahaan terkemuka dengan visi to be the number one local fashion brand. Dan dengan misi to dress people up with quality, comfortable, and affordable clothes. Lalu kami juga memperjelas core value perusahaan kami, jadi kami bagi 3 dalam kelompok We Work For Us, We Love Our Brand, dan Make Customer Happy. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris ada 3 orang, lalu pertama adalah Franciscus Afat Adinata Nur Salim sebagai komisaris utama, lalu Bapak Vanda Gunawan sebagai komisaris, lalu Bapak Ida Bagus Okanila selaku komisaris independen. Di jajaran direksi, Bapak Firoseti Gunawan selaku direktur utama dan Bapak Luki Rusli selaku direktur. Rekan-rekan media dan para analis untuk mengetahui lebih lanjut terkait kinerja perseroan tahun buku 2022 akan disampaikan oleh lebih jelas oleh Bapak Luki Rusli selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Luki Rusli kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tony. Selamat siang rekan-rekan media dan para analis. Sesuai dengan mata acara, paparan publik berikutnya adalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mega Perintis Tbk, yang mana tadi pagi jam 10 lewat 11 menit kita telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda yang pertama adalah laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian, yaitu persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan termasuk laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Agenda ketiga adalah penunjukan akuntan publik independen yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir di 31 Desember 2023. Agenda keempat adalah penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda kelima adalah perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Dan agenda yang keenam adalah perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang berikutnya saya akan coba sampaikan mengenai kinerja keuangan perseroan tahunan dan kuartal 1 2023. Untuk kinerja keuangan tahunan, bahwa di tahun 2022 perusahaan berhasil mencetak penjualan sebesar 672,8 miliar, tumbuh 45% dibanding tahun 2021 yaitu 463. Dari sisi net profit tahun 2022 laba bersih perusahaan adalah 72,9 miliar, tumbuh 135,9 miliar dibanding tahun 2021 yaitu 30,9 miliar. Berikutnya untuk pos-pos neraca seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dalam screen. Dapat kita lihat juga untuk current asset kita aktiva lancar tumbuh 26,6% pada tahun 2022, yaitu dari 296 miliar ke 374 miliar. Untuk aktiva tidak lancar kita tumbuh 3,86%, yaitu dari 266,7 miliar ke 277 miliar. Sehingga total aset yang dapat Bapak Ibu lihat bahwa total aset PT Mega Perintis Tbk mengalami pertumbuhan 15,82% dari 562,7 di tahun 2021
menuju ke 651 miliar di tahun 2022. Untuk total liabilitas sendiri kita tumbuh 9,31% dari 278,9 miliar di tahun 2021 menjadi 304,9 miliar di tahun 2022. Dan di sisi ekuitas sendiri terjadi pertumbuhan dari 283,8 miliar menuju ke 346,8 miliar di tahun 2022. Berikutnya untuk kinerja kuartal 1 2023 untuk pendapatan atau revenue kuartal 1 2023 sebesar 152,8 miliar, tumbuh sebesar 20,4% dibanding 2022. Dari sisi net profit kita minus pertumbuhan atau minus growth 6,7% dari 19,6 miliar di kuartal 1 2022, sedangkan di kuartal 1 2023 sebesar 18,3 miliar. Bapak Ibu sekalian, saya juga akan tampilkan mengenai financial ratio baik secara yearly maupun quarter. Dapat saya ringkas untuk gross margin yang 2022 sekitar 56%, operating margin di 17,1%, net margin di 10,8%, maka return on asset perseroan pada tahun 2022 yaitu 11,2%, return on equity adalah 21,1%, current ratio di 1,88% dan debt to equity di 0,88 kali. Untuk kuartal 1 2023 gross marginnya adalah 68,9%, operating margin di 18,2%, net margin di 12%, return on asset dan return on equity kita hitung secara annualized yaitu masing-masing di 10% dan di 20,1%. Untuk current ratio di 1,79 kali dan debt to equity ratio di 1,01 kali. Mata acara yang berikutnya adalah rencana bisnis perseroan tahun 2023. Seperti yang kami pernah sampaikan sebelumnya di media bahwa untuk rencana bisnis plan 2023 perseroan secara top line dan bottom line kita menargetkan untuk tumbuh 15% dari kinerja tahun 2022. Jadi secara revenue kita akan berusaha mencapai di angka 770 miliar dan net profit sendiri di 83 miliar. Untuk CAPEX sendiri kita alokasikan sebesar 29 miliar terhadap pembukaan toko-toko baru. Beberapa rencana ekspansi yang kita lakukan untuk dapat mengachieve target penjualan dan revenue, yaitu kita juga fokus untuk penjualan sales online karena kita ketahui bersama bahwa penjualan sales online ini marketnya masih cukup besar dan kita coba untuk lebih fokus lagi untuk bisa meningkatkan penjualan dari sisi online. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini adalah website daripada Menzone. Kita punya untuk brand Menzone, kemudian Minimal untuk brand ladies. Kemudian kita juga punya MOC untuk brand pria. Dan untuk penjualan online kita pun juga produk-produk kita juga tersedia di berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, dan Blibli. Saya rasa ini adalah akhir daripada presentasi.